Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rubia Maisyarah, NIM 1914080040 dari Tadris IPA Fisika. Di sini saya akan menjelaskan topik tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita membahas klasifikasi makhluk hidup, alangkah lebih baiknya kita mengenal dulu ciri-ciri makhluk hidup. Kita tentu tahu perbedaan dari makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Adapun ciri-ciri makhluk hidup, yang pertama yaitu bergerak. Makhluk hidup itu bergerak. Kita bisa bandingkan lagi antara batu dan pohon. Batu tidak bisa bergerak kalau tidak ada pengaruh dari luar. Misalnya, angin besar, hujan, atau kita yang menggerakkannya. Sedangkan pada pohon, kalau kamu mengamati pohon selama berbulan-bulan menggunakan kamera, maka kamu akan tahu kalau ternyata pohon bergerak. Meskipun tidak seperti yang kita bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ciri makhluk hidup yang kedua itu membutuhkan nutrisi. Makhluk hidup membutuhkan nutrisi untuk bertahan hidup. Contohnya, tumbuhan yang membutuhkan mineral untuk membuat gula atau fruktosa bagi buahnya. Ia juga membutuhkan sinar matahari untuk proses fotosintesis. Sedangkan batu sebagai makhluk tak hidup, untuk apa nutrisi baginya? Batu tidak membutuhkan nutrisi untuk proses pembuatan makanan atau untuk bertahan hidup. Adapun ciri makhluk hidup yang ketiga itu bernafas atau respirasi. Kita sebagai makhluk hidup membutuhkan O2 untuk bernafas. Tumbuhan juga membutuhkannya setiap saat. Sekarang coba kita lihat batu, apakah batu bernafas? Tentu saja tidak. Ciri makhluk hidup yang selanjutnya itu berproduksi. Makhluk hidup berproduksi, sedangkan kalau batu ketika jumlahnya 1, ia tidak akan bisa bertambah lagi. Jadi 2 atau 3 atau kecuali kita pecahin batunya, sedangkan makhluk hidup ia bisa mempunyai anak, tunas ataupun membelah diri. Adapun ciri makhluk hidup lainnya yaitu bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Misalnya, kita sebagai manusia, ketika kamu berada di luar ruangan saat matahari sedang terik-teriknya, maka tubuhmu akan menyesuaikan diri dengan mengeluarkan keringat. Ketika kamu berada di lingkungan yang dingin, sama halnya dengan tumbuhan, cara ia menyesuaikan dirinya, contohnya dengan menggugurkan daunnya. Ciri makhluk hidup selanjutnya itu peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Makhluk hidup peka terhadap rangsangan, contohnya pada tumbuhan putri malu. Kalau disentuh, daunnya akan mengutup. Ciri makhluk hidup lainnya yaitu ekskresi atau mengeluarkan zat buangan. Ciri makhluk hidup yang terakhir adalah mengeluarkan zat buangan. Kalau pada manusia dan hewan mengeluarkan feses, keringat, dan urin. Kemudian pada tumbuhan zat buangan adalah CO2 ketika respirasi dan O2 ketika fotosintesis. Nah, sekarang kalau batu, apakah batu mengeluarkan zat bangunan? Tentu tidak. Maka dari itu, batu bukan termasuk makhluk hidup. Poin selanjutnya itu klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup adalah cara pengelompokan atau pemilihan makhluk hidup berdasarkan kesamaan dan ciri yang dimiliki. Hewan dan tumbuhan itu masuk ke dalam kelompok atau klasifikasi makhluk hidup yang berbeda. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup yaitu untuk mempermudah objek penelitian, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Sistem klasifikasi makhluk hidup. Sistem klasifikasi makhluk hidup yang saat ini digunakan berdasarkan sistem klasifikasi Linnaeus, yaitu sistem yang mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan takson. Takson adalah urutan klasifikasi makhluk hidup yang berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup dan dari yang paling umum hingga khusus. Ilmunya disebut dengan taksonomi. Kita bisa lihat pada layar yang mana urutan takson pada makhluk hidup. Yang pertama itu kingdom, phylum, class, ordo, family, genus, dan spesies. Pada gambar tersebut, urutan takson pada makhluk hidup dilihat dari urutan di atas, ternyata makin ke bawah makin sempit cakupannya. Contohnya bisa kita lihat pada kucing atau Felis domesticus. Adapun pengklasifikasikan makhluk hidup, selanjutnya mari kita mengenal pengklasifikasikan makhluk hidup. Sistem klasifikasi makhluk hidup disusun berdasarkan persamaan,
maupun perbedaan yang diurutkan berdasarkan kelompok. Bisa teman-teman lihat pada layar, terdapat klasifikasi makhluk hidup berdasarkan kingdomnya. Ada pila, subpila, kelas, dan lain sebagainya. Adapun pengklasifikasikan makhluk hidup pada Monera, yang mana Monera adalah kingdom yang paling sederhana, karena ia bersifat prokaryotik. Prokaryotik itu adalah klasifikasi makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti. Monera hanya memiliki dua anggota, bakteri dan cyanobacteria atau alga hijau biru. Protista adalah kingdom protista ini kebanyakan merupakan parasit. Jadi, anggotanya merugikan manusia, hewan, maupun makhluk hidup lainnya. Adapun ciri-ciri dari protista, yaitu eukariotik, yaitu memiliki membran inti, sel satu atau bersel banyak, bisa mengalami pembelahan biner atau konjugasi. Selanjutnya itu fungi. Fungi adalah klasifikasi makhluk hidup fungi, ada dua jenis, yaitu jamur dan cendawan. Kalau yang biasa kita lihat, misalnya di tumpukan jerami, ini disebut cendawan. Cendawan adalah jenis fungi yang bersifat makroskopis, sedangkan fungi yang bersifat mikroskopis adalah jamur. Adapun pada plantea atau yang biasa disebut dengan kerajaan tumbuhan. Adapun ciri-ciri dari kingdom plantea itu bersifat eukariotik, bersel banyak, autotrof, dan dinding sel atau selulosa. Selanjutnya itu kingdom animalia, juga kingdom yang besar sama seperti plantea. Hewan-hewan yang sering kita temui seperti cacing, sapi, nyamuk, ikan, dan lain-lainnya. Vertebrata. Vertebrata atau hewan yang bertulang belakang, berarti hewan ini memiliki tulang belakang. Kelompok hewan vertebrata dibagi menjadi 5, yaitu Pisces atau ikan-ikanan, amfibi atau hewan yang hidup di air dan di darat. Kemudian ada reptil yang memiliki sisik dan hidup di darat, Aves atau burung-burungan, dan mamalia atau hewan yang menyusui. Jadi kita sebagai manusia juga masuk ke dalam kingdom animalia dan juga masuk ke dalam kelompok vertebrata. Adapun pada avertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Hewan ini kebanyakan hidup di laut. Kelompok hewan avertebrata yaitu Provera, contohnya spon, Condylarthra atau berongga, contohnya terumpu karang, dan ubur-ubur. Sekian penjelasan saya tentang klasifikasi makhluk hidup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.